Halo teman-teman, kembali lagi ya dengan saya Elan Yuswadiatmaja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua soal geografi. Nah ini udah ada di papan tulis ya teman-teman. Oke, kita bahas soal pertama. Untuk soal pertama ini adalah bentuk soal sebab akibat. Dalam pengerjaannya yang paling enak ya, kita cari yang pernyataannya benar atau salah, kemudian alasannya juga benar atau salah. Nanti kita kaitkan hubungan sebab akibatnya. Oke, kita mulai bahas untuk soal nomor 1. Gempa bumi yang hiposentrumnya dalam dan terletak di dasar laut berpotensi menimbulkan tsunami. Apa sih kata kunci dari pernyataan ini? Nah, kata kuncinya sangat sederhana, yaitu tsunami-nya kenapa? Itu sebenarnya kata kuncinya. Mari kita bahas sekarang. Tsunami itu dia terbentuk tsunami atau sering dikatakan dengan ombak besar ya, ombak besar. Nah ini tsunami ini dia terbentuk akibat gempa di dasar laut. Nah, jadi ini faktor utamanya, gempa di dasar laut itu faktor utama penentu tsunami. Mari kita cek tsunami ini kenapa katanya, kata pernyataannya ya. Karena gempa kak, gempanya di mana? Di dasar laut. Oh iya, gempa di dasar laut mengakibatkan tsunami enggak? Iya dong, sama dengan pernyataannya dan teorinya ya. Berarti pernyataannya benar gitu ya. Ah kak, itu ada istilah kak, hiposentrum. Ini ada hiposentrum. Apa sih hiposentrum? Nah, hiposentrum adalah pusat gempa di bawah permukaan bumi. Nah, itu hipocentrum. Jadi hipocentrum ini adalah pusat gempanya, bisa dikatakan seperti itu ya. Maka benar dong pernyataannya ya, karena tadi kan fokus utamanya pada tsunami itu kenapa. Sekarang sebabnya nih, patahan dan letusan gunung api di dasar laut dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami. Kalau yang ini ditanyakannya dua variabel. Kalau ini kan yang ditanyakan yang tsunami saja di pernyataan. Sedangkan di sebabnya dia menanyakan dua hal, ada gempa bumi dan ada tsunami. Kenapa gempa bumi terbentuk dan kenapa tsunami terbentuk? Ada dua hal itu ditanyakan. Kita cek yang ini. Gempa bumi. Nah, gempa bumi ini disebabkan oleh dua hal. Ada yang namanya tektonik, sama ada yang vulkanik. Nah itu, ada tektonik, sama ada yang vulkanik. Untuk tektonik ini dia diakibatkan karena pergerakan lempeng. Tuh, yang tektonik. Nah, pergerakan lempeng sendiri ada tiga bentuk pergerakan lempeng. Yang pertama ada divergen, kemudian ada transform, sama ada konvergen. Nah, yang transform inilah yang nantinya akan membentuk patahan sesuai di sebab yang ada di pertanyaan kan patahan. Patahan ini terbentuk karena transform. Transform itu adalah bentuk salah satu yang akan menghasilkan gempa bumi tektonik. Kalau divergen apa contohnya? Divergen ada mid oceanic rift. Kalau konvergen itu ada palung. Contohnya, gitu kan ya. Nah sekarang gempa vulkanik. Apakah gempa vulkanik? Gempa vulkanik adalah dihasilkan oleh letusan gunung api. Letusan gunung api. Nah, jadi letusan gunung api inilah yang nantinya akan membentuk gempa vulkanik. Nah, udah dong sesuai dengan yang di sini ya. Gempa bumi terbentuk karena apa saja? Ada letusan gunung api, sama ada pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng ini bisa mengakibatkan patahan. Berarti ini benar. Patahan dan letusan gunung api bisa menghasilkan gempa bumi. Benar, ya kan? Ini dia bisa di mana saja ya, bisa di permukaan bumi ataupun di bawah laut. Sekarang tsunami. Tsunami kenapa sih tadi terbentuk? Kan tadi tsunami itu simpel, dia harus terbentuk akibat gempa di dasar laut. Gempa ini bisa terbentuk karena patahan dan letusan. Berarti dua hal ini juga nanti bisa menimbulkan tsunami. Syaratnya di dasar laut. Ada nggak? Oh ada, di dasar laut.
letusan gunung api di dasar laut dapat menyebabkan gempa, benar kan ya? Karena salah satu faktor gempa itu ada tektonik dan vulkanik tadi. Kemudian dan tsunami, benar juga. Kenapa? Karena tsunami syaratnya gempa ini harus di dasar laut. Jadi alasannya atau sebabnya juga benar. Sekarang kita analisis, ada nggak hubungan sebab akibat kedua pernyataan ini? Nah, kalau kita lihat ya, pernyataannya itu dia kan hanya mengkaji tsunami itu kenapa, gitu kan ya? Jadi kenapa tsunami? Karena gempa. Lah, kenapa di alasannya gempanya juga ditanyakan? Kenapa? Kan di sini juga udah dijelasin gempanya itu kan harus yang di sana ya, harus yang hiposentrumnya dalam dan di dasar laut. Kenapa juga harus ditanyakan gempa buminya kenapa? Untuk menjelaskan tsunami itu terbentuk, gitu kan ya? Maka karena ini dia menginginkan penjelasan satu-satu dengan yang ini, maka ini tidak berhubungan dengan yang atas. Jadi tidak berhubungan. Maka jika pernyataannya benar, alasannya benar, dan tidak mengkaitkan hubungan sebab akibat, maka jawabannya pasti yang B. Gitu ya teman-teman ya. Oke, aman untuk nomor 1? Pasti aman dong. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2, Pesut Mahakam merupakan contoh fauna wilayah. Nah, di dalam geografi ini kan dia mengkaji tentang flora dan fauna, terutama pada faunanya ya. Di dalam geografi ada yang namanya sebaran fauna. Nah, ini yang mengemukakannya si Wallace. Jadi Wallace mengemukakan tentang teori sebaran fauna. Ada 2 teori di sini. Ada teori sebaran fauna di Indonesia. Kemudian ada sebaran fauna di dunia. Nah, ini pertanyaannya sih dunia atau Indonesia? Ya kita cek aja. Kalau Indonesia kan yang hanya Asiatis. Kemudian ada peralihan. Sama ada Australis. Ada nggak dengan opsi? Oh enggak Pak, ini mah Nearktik, Neotropik, Oriental, Palearktik, dan Australia. Bukan Kak, bukan yang ini. Berarti bukan yang ini ya. Berarti yang ditanyakannya adalah fauna dunia. Apa aja sih fauna dunia? Ada Nearktik. Yang pertama, ini kan ya. Kemudian ada Neotropik, ya. Kemudian ada Oriental. Kemudian ada Palearktik. Kemudian ada Etiopian dan ada Australis. Jadi ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 zonasi. Jadi semuanya ada 6 zonasi wilayah sebaran fauna yang dikemukakan oleh Weber. Oleh Wallace ya. Udah ditulis pada ada Wallace ya. Yang ditulis oleh Wallace. Jadi kata si Wallace ini ada 6 zonasi. Nearktik di mana aja? Nearktik itu ada di Amerika Utara. Kemudian Neotropik ada di mana? Ada di Amerika Selatan. Nah, itu. Oriental di mana? Nah, Oriental ini yang ada di Asia Tenggara. Kemudian Palearktik di mana aja Kak? Palearktik itu ada di Eropa, Asia Utara, Timur, sama tengah nih, terutama di daerah sini, ya kan? Ethiopia pasti Afrika, gitu kan ya? Australis dari namanya aja udah jelas, Australia. Nah gitu, ini adalah sebaran fauna dunianya. Maka pertanyaannya kan ini Pesut Mahakam. Kamu harus tahu dong, Pesut Mahakam itu apa sih? Pesut itu jenis ikan yang ada di Sungai Mahakam, gitu kan ya? Nah, Sungai Mahakam ini kan dia ada di Kalimantan. Sementara Kalimantan Indonesia, iya, Indonesia pasti Asia Tenggara kan? Asia Tenggara. Ya udah jawabannya udah ketahuan. Apa dong jawabannya? A, B, C, D, E. Asia Tenggara, Oriental. Oh, C. Gitu teman-teman. Oke. Nah, itu untuk pembahasan 2 soal yang sudah kita bahas ya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian teman-teman. Semoga tetap semangat. Ingat, usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil.